Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5? Alhamdulillah insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita mulai dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja teman-teman ya, untuk materi terakhir di pelajaran agama Islam dan budi pekerti kita ini, materinya adalah tentang Luqmanul Hakim atau Luqman Al-Hakim. Nah, siapa sih Luqman? Luqman bukan seorang nabi, namun nama beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan nama Luqman sendiri disebut 2 kali dalam surat Luqman, yaitu pada ayat 12 dan 13. Lalu isinya tentang apa sih? Nah, surat Luqman ini isinya tentang hikmah-hikmah, tentang kata-kata bijak yang diberikan oleh Luqmanul Hakim. Itu bisa kalian baca dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19. Nah, teman-teman, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan Allah telah memberikan kepada Luqman yaitu hikmah. Nah, maka Luqmanul Hakim dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Luqmanul Hakim atau Luqman Al-Hakim. Nah, apa sih arti Al-Hakim ini? Nah, teman-teman bisa baca dalam buku paketnya halaman 133. Hikmah atau hakim adalah kata-kata bijak yang dijadikan pedoman hidup umat manusia. Nah, lalu teman-teman sekalian, ini ada sedikit cerita nih. Ada seseorang yang bertanya kepada Luqman, "Wahai Luqman, bukankah engkau mantan budak?" Lalu dengan singkat dan tegas Luqman menjawab, "Iya, benar." Lalu kata orang yang bertanya tadi, "Apa yang membuat kamu terkenal seperti sekarang?" Ternyata teman-teman, rahasianya Luqman berkata, "Aku lakukan itu semua atas kekuasaan Allah. Aku selalu berkata benar dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat." Dan satu lagi teman-teman nih, Luqmanul Hakim selalu menunaikan setiap amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada Luqman. Hebat ya. Lalu kata Luqmanul Hakim, bahwasannya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bukan karena rupa fisik kita yang ganteng, yang cantik, yang bagus, bukan. Bukan dari rupawan kita, tetapi Allah melihat kemuliaan manusia dari sisi ketakwaannya. Sebagaimana firman Allah, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya Allah melihat orang yang paling mulia. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Nah, lalu teman-teman, dari kisah Luqmanul Hakim ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik atau kita ambil hikmahnya. Ada 4 yang akan kita bahas di dalam buku paket kita. Yang pertama adalah tentang akidah. Lalu yang kedua tentang berbuat baik, berbakti kepada ayah bunda atau kedua orang tua, birrul walidain. Lalu yang ketiga adalah tentang ibadah, dan yang keempat adalah tentang hubungan baik kita sesama manusia atau hablum minanas. Langsung saja kita bahas pelajaran yang kita dapat petik. Yang pertama adalah tentang akidah. Nah, ini penting karena akidah kita mengajarkan kita untuk senantiasa menyembahnya kepada Allah yang satu, yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan nih di dalam surah Luqman, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Luqman berkata kepada anaknya dan memberikan kata hikmah kepada anaknya, "Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik atau mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim." Karena perbuatan syirik nih teman-teman, ternyata itu adalah kezoliman. Apa sih perbuatan zolim? Perbuatan zolim yang sangat besar. Perbuatan zolim itu perbuatan yang kita sudah mempersekutukan atau menyembah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan yang wajib kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu hikmah atau pelajaran yang kedua adalah tentang berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain. Allah Subhanahu wa taala berfirman nih, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi ayamaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir." Kata Luqman berkata kepada anaknya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nih dalam surat Luqman dikatakan, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Nah, jadi teman-teman, kenapa kita harus memuliakan ibu kita? Karena ibu kita pertama sudah mengandung kita 9 bulan 10 hari. Lalu yang kedua, ibu kita melahirkan kita, taruhannya nyawa loh teman-teman. Iya betul.
Lalu yang ketiga, ibu kita menyusui kita dari semenjak kita lahir. Lalu setelah kita besar, ibu kita merawat kita dari kecil sampai sekarang ini. Nah, berarti kita harus memuliakan ibu kita. Dan ayah kita pun juga harus kita muliakan teman-teman. Minimal bilang terima kasih sama ayah, terima kasih sama bunda, cium tangan ayah, cium tangan bunda, ya, peluk dengan penuh kehangatan ayah bundanya, tidak pernah membentak ayah bundanya atau apalagi memarahi ayah bundanya, tidak boleh durhaka kepada ayah bunda, ya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah tentang ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman nih, "Ya bunayya aqimis shalah." Kata Luqman kepada anaknya, "Dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar." Disuruh kita berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan jahat. Kemudian wasbir ala ma'asobak inna dzalika min azmil umur. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, kita berbuat baik, lalu mencegah kemungkaran, tidak berbuat kejahatan. Lalu yang ketiga adalah bersabar terhadap musibah yang menimpa kita. Apalagi musibah saat ini ya, mudah-mudahan segera berakhir dan kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan penuh riang gembira. Nah, lalu yang terakhir, pelajaran yang dapat kita petik adalah tentang muamalah atau hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana firman Allah, teman-teman dapat baca di halaman 136. Kata Allah, la tusa'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Wa la tamshi fil ardi maraha. Kata Allah, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, wa la tamshi fil ardi maraha, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Nah, itu dia teman-teman. Kalau hablum minannas, setelah kita hablum minallah, menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji jika mampu, lalu kita coba jalin hubungan yang baik sama manusia, yaitu kepada teman kita, tidak pernah menyakiti hati teman kita, kepada tetangga kita, kepada adik kita, kakak kita, saudara kita, pokoknya kepada semua manusia. Karena agama kita mengajarkan persaudaraan itu ada 3. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam satu agama, yaitu agama yang sama, agama Islam. Lalu yang kedua ukhuwah basyariyah, yaitu ukhuwah sesama manusia. Kita harus memanusiakan manusia, tidak boleh merendahkan manusia karena semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan karena kita satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu dia teman-teman beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dan juga hikmah atau kisah dari Luqman Al-Hakim. Nah, teman-teman bisa baca kembali, lalu bercerita sedikit seperti yang tadi sudah Pak Topan ceritakan, Luqman Al-Hakim, apa arti Al-Hakim, lalu ada cerita sedikit tadi tentang Luqman. Teman-teman bisa kerjakan tugasnya melalui voice note di WA, boleh, lalu dikirimkan ke Pak Topan, atau teman-teman buat video, lalu dikirimkan, singkat saja, tidak usah panjang-panjang seperti yang Pak Topan contohkan ini ya, karena ceritanya juga tadi cukup singkat, dan pelajaran yang dipetik hanya 4, ya. Jadi cukup singkat sekali. Itu saja teman-teman, selamat belajar dan selamat beraktivitas. Jaga kesehatan selalu ya. Salam untuk keluarga. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Kita tutup pelajaran kita hari ini bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.